27% atau meningkat 6% dan iku kondisinya masih tergolong tinggi sehingga harus diturunkan. Untuk menurunkan angka stunting perlu adanya karajo karih dan kolaborasi bersama, apalagi Kabupaten Agam indak mengalami kekurangan bahan baku pangan, pertanian dan lainnya. Namun salah satu faktor risiko ulas Ade Rizky Pratama adalah bagaimana pola asuh anak, intervensi dilakukan dari pemerintah pusat hingga negari, semangat gotong royong dan kerjasama seluruh pihak sangat dibutuhkan. Ade Rizky Pratama mengatakan, untuk mencapai tujuan program Bangga Kencana perlu dukungan bersama, pembangunan keluarga lebih difokuskan di pemerintahan saat ko. Dalam catatan SSBI tahun 2024, Kabupaten Agam memang berat pada hari ini karena angka stunting sangat tinggi di Kabupaten Agam. Di tahun 2023, angka stunting itu sekitar 21% angka stunting di Kabupaten Agam, dan di tahun 2024 akhir menurut data angka stunting di Kabupaten Agam akan bertambah dengan persentase dalam 27%. Ada kenaikan sekitar 6% yang pada akhirnya ini menjadi catatan kita semua bahwa kita masih perlu untuk bekerja keras untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Agam. Ade Rizky Pratama menambahkan, stunting menjadi salah satu masalah kependudukan. Selain fisik anak menjadi kecil atau pendek, juga akan mengganggu kelancaran fungsional pada sisi otak. Komisi 9 DPR RI komit memerangi stunting. Visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai dan menjadi tugas bersama. Angka prevalensi stunting nasional saat ko 19,8%, jo sekitar hampir setengah juta anak berisiko. Untuk tu jangan sampai lai ada kasus stunting nan baru. Yudi Prama Agustino melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Gerindra Ade Rizky Pratama mendorong konstituennya di Kabupaten Padang Pariaman untuk melengkapi imunisasi terhadap anak guna mengatasi zero dose dan dapat mengganggu kekebalan tubuh anak. Ade Rizky Pratama mengatakan pemberian imunisasi merupakan hak anak untuk melindungi diri dari virus yang dapat mengganggu kesehatan. Menurutnya, salah satu penyakit yang kerap diderita anak yang menyebabkan dan disebabkan oleh virus yaitu campak. Penyakit tersebut dapat diminimalisir dampaknya dengan memberikan anak imunisasi. Ade Rizky Pratama meminta masyarakat indak percaya informasi yang beredar terkait anak yang mengalami kejang atau dampak pasca imunisasi karena informasi tersebut tidak bisa dipastikan kebenarannya. Dosa anak Padanga, pemerintah Kabupaten 50 Kota menegaskan pentingnya peran pendamping program Keluarga Harapan dalam memastikan bantuan sosial tersalurkan secara adil jo tape sasaran. Berikut laporan Irsyad. Bupati Kabupaten 50 Kota Safni menghadiri rapi evaluasi pendistribusian kartu keluarga sejahtera jo buku tabungan bantuan sosial tahun 2025. Dalam rapi itu, Bupati menyampaikan bahwa pendampingan PKH merupakan ujung tombak pemerintah dalam membantu keluarga penerima manfaat keluar dari jerat kemiskinan. Dirinya menekankan agar setiap pendamping bekerja secara totalitas, kejujuran, jo rasa keadilan dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Bupati jo mengingatkan pendampingan PKH untuk bekerja jo hati, indak sekedar menjalankan kewajiban formal. Menurutnya, data penerima bantuan harus valid, distribusi bantuan harus adil, jo pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara tulus. Rapi evaluasi itu turut membahas kinerja jo pelaksanaan tugas pendamping PKH serta tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Kegiatanku menjadi upaya untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, pendamping, jo lembaga penyalur bantuan. Karena kami yakin Bapak Ibu adik-adik kami yang hadir pada hari ini, yang selalu datang berkunjung di daerah masyarakat, ini adalah orang-orang baik. Ini adalah pejuang-pejuang sosial. Maka dari itu tentu sama-sama kita perbaiki sistem di mana kita yang silap, di mana kita yang salah selama ini. Tentu kita mengatur ke arah yang lebih baik. Bukan di sosial juga permisi dan yang memanfaat kita di kabupaten dan kota cukup begitu besar. Harapan kita Bapak Ibu dan adik-adik kami yang selalu memberikan santunan sesuai dengan aturan yang berlaku. Titipkan juga pesan kepala daerah kepada Bapak Ibu kita yang menerima. Jangan habis diterima hari ini, bulan ini juga habis. Harapan kita juga bisa menyisihkan untuk masa depan mereka. Bupati 50 Kota Safni Sikumbang menilai sinergi dan baik antar pihak akan memastikan program bantuan sosial berjalan lancar jo transparan. Dirinya juga berharap indah adolai warga berhak dan terlewat dalam penerimaan bantuan sosial. Melalui kerjasama nang kue, pemerintah berkomitmen agar seluruh program kesejahteraan batu-batu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan membutuhkan. Irsyad melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Pasaman menyalurkan bantuan bedah rumah lewat program Pasaman Peduli kepada korban banjir bandang. Bantuan senilai 15 juta rupiah itu berupa bantuan pembangunan layak huni kepada seorang korban banjir bandang. Selain bantuan bedah rumah, diserahkan beberapa bantuan dari BPBD Provinsi Sumatera Barat, antara lain peralatan makan, kasur portabel, salimui, dan lainnya. Bupati Pasaman, Weli Suheri, mengatakan bahwa kedatangannya dalam bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Weli menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan di tengah cuaca ekstrim saat sewaktu-waktu berpotensi dilanda banjir. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi mendorong seluruh organisasi perangkat daerah mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Halko diungkapkan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa upaya optimalisasi pendapatan asli daerah tidak dapat dilakukan dengan pendekatan lamo, sarato pola pikir non-stagnan. Wakil Gubernur Vasco Rusaimi mengajak seluruh OPD, termasuk Nan Salamoko, dianggap indak memiliki potensi pendapatan asli daerah agar lebih kreatif dan membangun sinergi antas lintas sektoral. Dikatakan Vasco Rusaimi, semua perangkat daerah memiliki peluang untuk berkontribusi terhadap pendapatan daerah, asalkan memiliki semangat perubahan. Kalau semangatnya itu, pasti saya yakin, walaupun misalnya dinas yang tidak punya potensi pendapatan, bisa-bisa jadi ada potensi pendapatan. Kalau memang berpikirnya bisa ke arah sana gitu. Bisa dipikirkan bareng-bareng kan, mana yang kira-kira dinasnya tidak terlalu, pendapatannya juga nggak akan lebih maksimal lah dibanding dinas-dinas yang memang punya aset yang banyak, punya potensi-potensi yang besar. Menuntut kita juga untuk meningkatkan pendapatan daerah kita. Poin yang paling penting adalah itu. Guna menindaklanjuti hal tersebut, Vasco Rusaimi mendorong setiap OPD agar menyusun rencana inovasi peningkatan pendapatan asli daerah non-realistis dan terukur. Selain itu, Vasco juga mengimbau pembentukan tim koordinasi lintas OPD guna mengembangkan sumber pendapatan non-konvensional, serta merumuskan kebijakan daerah dan mendukung efisiensi anggaran, serta kemandirian fiskal. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memastikan seluruh program kerja tetap berjalan dan pelayanan masyarakat tidak menurun kendati ruang fiskal yang semakin sempit setelah kebijakan pemerintah pusat memangkas nilai anggaran transfer ke daerah atau TKD untuk tahun anggaran 2026. Bupati Solok Selatan Hairunas mengatakan dengan ruang fiskal yang semakin terbatas perlu memperketat belanja daerah agar fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat. Sejalan visi dan misi daerah serta solidaritas stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pencapaian hal tersebut. Hairunas menambahkan belanja daerah untuk tahun depan mengalami penurunan lantaran nilai TKD yang turun tidak bisa menjadi alasan bagi program pemerintah yang berdampak ke masyarakat turut tergerus nilai anggaran. Seperti halnya beberapa program pembangunan infrastruktur daerah yang akan dilaksanakan tahun depan dan dijemput langsung ke pusat dengan koordinasi serta kerjasama berbagai pihak. Pekan ketiga, Oktoberko, kegiatan Padang Panjang Bagotong Royong atau Papagoro digelar di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur. Berikut laporan Nofri. Pemerintah Kota Padang Panjang taruh mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan serta keindahan kota melalui kegiatan Padang Panjang Bagotong Royong atau Papagoro. Program dilaksanakan rutin pada minggu ketiga setiap bulannya. Pada bulan Oktober, Papagoro digelar di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur. Pelaksana tugas Camat Padang Panjang Timur Doni Rahman menyebutkan, mulai bulan Papagoro dilaksanakan pada hari Karajo, indak lai pada akhir pekan. Dirinya mengajak masyarakat untuk ikut sarato dalam Papagoro agar lingkungan kota semakin berasiah dan indah. Kegiatan Papagoro juga dirangkai job program Padang Panjang Timur dan lingkungan bersih atau Papatim Kasih. Doni Rahman menambahkan, kegiatanku turut memanfaatkan peralatan dari berbagai organisasi perangkat daerah. Dijalekannya, BPBD menyediakan chainsaw, Dinas PUPR dan Perkim LH menyediakan mesin potong rumput, serta Dinas Perhubungan mengoperasikan mobil kren.
Seluruh OPD terlibat dalam kegiatan Papagoro untuk mendukung kebersihan dan keindahan kota. Doni Rahman berharap masyarakat dapat lebih peduli jo lingkungan sekitar. Sarato Papagoro dapat menjadi contoh untuk masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota. Hari ini kita Kecamatan Padang Panjang Timur dalam program Sapa Tim Kasih Padang Panjang Timur Bersih. Kita guru bersama melibatkan seluruh lurah dan aparat kelurahan dan kecamatan, juga melibatkan masyarakat dan alhamdulillah guru kita kali ini cukup ramai yang juga melibatkan pihak sekolah dan mahasiswa. Ditambahkannya, melalui kegiatan Papagoro, pemerintah Kota Padang Panjang menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan dan berasiah sarato indah. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadikan Padang Panjang dapat menjadi lebih baik sarato nyaman untuk ditinggali. Nofri melaporkan. Komitmen untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan terus diwujudkan oleh BPJS Kesehatan bersama pemerintah Kota Bukit Tinggi. Halko ditandai dilaksanakannya penandatanganan adendum nota kesepakatan dan rencana kerja tentang optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi Haris Prayudi mengatakan penandatanganan adendumko bukan sekedar seremoni, melainkan bentuk nyata keseriusan kedua belah pihak dalam memperkuat langkah bersama menuju masyarakat yang sehat dan terlindungi. Capaian ko tentu menjadi kebanggaan bersama sekaligus bukti nyata bahwa masyarakat Bukit Tinggi telah memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya perlindungan kesehatan. Dusana Bandanga, BKOW Sumatera Barat milad ke-57 di Bukit Tinggi mensisihkan donasi terbaik membantu penggalangan Palestina. Berikut laporan Joni Marbeta. Pengurus Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Sumatera Barat berjumlah 3 orang dengan Ketua Umum Dianita Maulin Vasco 17 Oktober 2025 merayuan milad BKW ke-57 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi. Acara BKW Sumbar digelar dengan penuh kesederhanaan dan persahabatan. Juga dihadiri istri Wakil Komandan Kodaeral 2 Teluk Bayu Nyonya Sri Mulyadi. Selain dilakukan sejumlah lomba dan pemotongan kue tumpeng, juga donasi terkumpul sebagian acara disisihan untuk charity Peduli Palestina. Menurut Dianita Maulin Vasco sekaligus sebagai istri Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi sampaian barapun pitih nan dikumpulan untuk membantu saudara nan ado di Palestina pahalonyo samu dan sesungguhnya jika awak sisian pitih untuk kebaikan maka sesungguhnya rezeki itu tidak akan tertukar sepanjang awak ikhlas. Tapi tetap semangat ya. Masya Allah. Terima kasih ya Allah, kita semua diberi kesehatan untuk bisa hadir di rangkaian hari ulang tahun kita, hari jadi kita ke Alhamdulillah udah jadi ente ya Allah. Nah ini adalah kegiatan yang gongnya di sini. Ini adalah kegiatan kita di hari hari ulang tahunnya ya hari ini 17 Oktober. Alhamdulillah berkat dukungan semuanya, terutama ibu-ibu yang sudah menyumbangkan hartanya. Alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar, syahdu. Ya, semoga apa yang kita sisihkan bermanfaat bagi orang yang menerimanya dan kita semua mendapatkan keberkahan, pahala yang banyak dari Allah. Ya, kita langsung sumbangkan untuk ke Palestina. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dana yang kita sisihkan untuk kita bagikan ke orang yang memerlukannya. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu ya. Berapapun jumlahnya yang sudah diberikan, pahalanya itu sama rata semuanya. Banyak ya Bu. Kita hari ini harus lebih semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini berjalan lancar. Dengan semangat kepedulian dan kebersamaan, BKW Sumatera Barat berharap dapat Tarwi menjadi wadah bagi organisasi wanita di Sumatera Barat berkontribusi dalam kegiatan sosial dan juga kemanusiaan. Joni Marbeta mengabat untuk berita Ranah Minang pada siang hari ko. Dusana Padanga, sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya dapat Dusana dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pancasila Nusantara, rakyat
Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.